Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Syamsul Umar Speak. Terima kasih terus bersama kami di channel ini, dan kali ini kita akan mengupas apa saja kebiasaan orang-orang Cina atau keturunan Cina yang mereka lakukan sehingga mereka sukses. Jadi penting untuk kita mengikuti langkah-langkah mereka, karena sebagian besar, walaupun tidak semua, keturunan-keturunan Tionghoa atau orang-orang Cina yang lahir di Indonesia ini itu rata-rata hidupnya lebih di atas atau lebih sejahtera daripada teman-teman kita atau orang-orang pribumi. Teman-teman semuanya, ada 5 kebiasaan atau eh, yang sering dilakukan oleh orang-orang Cina itu. Yang pertama adalah mereka berprinsip waktu adalah uang. Teman-teman, jarang kita melihat orang-orang Cina itu nongkrong-nongkrong di kafe atau di warung kopi atau di restoran itu berjam-jam. Karena prinsip mereka adalah bahwa waktu adalah uang. Kalau di tempat-tempat semua ada toko-toko yang di situ dimiliki oleh orang-orang Cina, itu mereka konsisten. Setiap pagi sampai dengan sore bahkan malam mereka membuka tokonya. Mereka optimis bahwa dengan membuka toko ini bisa minimal nanti ada pelanggan yang datang untuk membeli. Artinya mereka sangat memahami bahwa waktu itu adalah uang. Jadi mereka jarang nongkrong, jarang mager di kamar, tidak membuat atau tidak beraktivitas. Mereka selalu konsisten. Mereka selalu ada optimisme bahwa hari ini harus saya kerjakan apa yang sudah menjadi plan. Mereka tidak menunda-nunda karena mereka berprinsip bahwa hari ini tidak akan bisa terulang di besoknya. Waktu hari ini itu tidak akan terulang lagi besok. Nah, itu yang mereka terapkan. Jadi ini sudah terbentuk bibitnya dari mulai mereka lahir. Jadi orang tuanya ini sudah mendoktrin bahwa waktu itu adalah uang, dilarang untuk bermalas-malasan, dilarang untuk malas gerak, dilarang banyak-banyak nongkrong yang tidak yang tidak memiliki hasil, sehingga mereka ini selalu dari bangun sampai dengan mau tidur kembali itu sangat optimis. Mereka menggunakan waktu itu secara baik. Karena prinsipnya mereka adalah waktu adalah uang. Tidak ada waktu yang terlewatkan, semuanya harus dengan waktu yang ada itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Artinya tidak ada waktu yang terbuang percuma. Itu prinsip pertama dari orang-orang Cina. Lalu prinsip yang kedua adalah orang Cina ini selalu berprinsip pantang kalah. Jadi mereka berupaya sekuat mungkin untuk tidak kalah. Kenapa begitu? Karena kekalahan itu adalah kerugian buat mereka. Mereka di dalam bernegosiasi selalu bagaimana supaya menang. Mereka di dalam berkompetisi dengan para kompetitornya, mereka selalu menang. Mereka di dalam menuntut ilmu, belajar, mereka selalu menang. Karena kenapa? Mereka sudah didoktrin untuk tidak kalah. Mereka didoktrin untuk selalu menang. Nah, itulah kenapa kita melihat bahwa ketika orang Cina yang bernegosiasi dengan sesama pebisnis, itu mereka selalu menang. Nah, kenapa? Karena prinsip mereka tidak boleh kalah. Mereka harus menang. Nah, inilah yang menyebabkan mereka di dalam semua ajang itu selalu menang. Di pendidikan mereka rata-rata anak-anak orang Cina ini selalu juara kelas. Nah, itu. Di dalam bisnis rata-rata orang Cina yang menang. Di dalam satu perusahaan yang
misalnya di perbankan, itu selalu orang-orang Cina yang mendapat posisi-posisi yang strategis. Nah, kenapa begitu? Karena mereka sudah didoktrin dari awal bahwa kamu tidak boleh kalah. Kamu harus menang di setiap kompetisi apapun, di semua pekerjaan apapun, di semua pertandingan apapun. Sehingga mereka punya semacam kekuatan dari dalam yang bisa mereka gunakan untuk menaklukkan apapun, menakutkan siapapun. Sehingga prinsip itu menjadi warna bagi kehidupannya. Yang ketiga adalah orang-orang Cina itu selalu membuka peluang. Sangat jarang kita lihat orang-orang Cina itu menjadi karyawan. Sangat jarang. Mungkin kita bisa lihat itu hanya yang di perbankan. Itu ada satu dua yang mungkin dia orang keturunan Tionghoa atau orang Cina. Nah, kenapa begitu? Karena prinsip mereka adalah bagaimana caranya membuka peluang, membuka usaha. Jadi mereka tidak menjadi pekerja, tapi mereka menjadi pemberi kerja. Mereka menjadi bos walaupun masih kecil. Jadi walaupun misalnya usahanya masih kecil, tapi mereka adalah bos. Mereka mempekerjakan orang, bukan mereka yang bekerja sama orang. Itu prinsip yang ditanamkan dari kecil. Sehingga kebiasaan itu muncul sampai nanti dia sudah dewasa. Bisa kita lihat di konten-konten kreator itu, kebanyakan itu adalah orang-orang yang keturunan Tionghoa atau orang sebut dengan istilah Cindo. Kenapa begitu? Karena mereka ini dilatih. Mereka betul-betul diberikan semacam doktrin yang sekiranya nanti begitu dia sudah dewasa sudah diberikan sudah bisa membuktikan atau bisa diwujudkan. Mereka selalu membuka peluang, mereka selalu berusaha membuka usaha atau bisnis sendiri. Nah, kita orang pribumi ini itu kebanyakannya belum berusaha sudah takut. Sudah takut rugi, sudah takut ini, sudah takut itu, padahal belum mencoba. Ketakutan itulah yang membuat dia tidak melangkah lebih maju. Nah, orang-orang Cina berbeda. Mereka bekerja dulu, mereka memulai dulu, mereka mencoba dulu. Nanti sambil berjalan, sambil belajar. Sehingga mereka menang 5 langkah daripada kita orang-orang pribumi. Nah, ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita contoh. Karena kenapa? Karena langkah mereka lebih baik. Mereka selalu berusaha membuka peluang, mereka selalu berusaha memberi kerjaan, bukan mereka yang menjadi pekerja. Itu prinsip yang ketiga bagi orang-orang Cina. Prinsip yang keempat adalah mereka selalu mempunyai mimpi yang besar. Teman-teman, orang bermimpi itu tidak ada salahnya. Orang bermimpi tinggi, bermimpi besar, itu tidak ada bayarannya. Kita tidak harus membayar ketika hanya bermimpi. Nah, ketika kita sudah bermimpi besar, maka minimal ada nanti dorongan yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai mimpi itu. Karena jangankan nanti bisa menjadi besar, bermimpi saja kita takut. Lalu apa yang mau kita dapatkan kalau bermimpi saja kita takut. Bermimpi saja yang besar, bermimpi saja yang yang tinggi-tinggi. Karena kalaupun misalnya bisa kita capai, alhamdulillah. Tapi pun misalnya tidak setinggi yang kita harapkan, minimal di bawahnya. Nah, itulah kenapa kita harus bermimpi yang besar, yang tinggi. Nah, itu. Karena begini teman-teman, pengalaman saya di dalam menjalani bisnis itu tidak ada yang susah selama kita mau. Tidak ada yang ruwet selama kita mau. Kenapa begitu? Karena menurut saya bahwa ketika kita sudah mempunyai impian, berarti satu poin kita sudah menang. Tinggal kita berupaya bagaimana mimpi ini bisa kita wujudkan. Kalau mimpi sudah ada, gambaran yang akan kita tuju ini sudah ada, maka minimal kita hanya butuh dorongan untuk bisa sampai ke mimpi itu. Tetapi kalau mimpinya saja tidak ada, bayangan ke depannya saja tidak ada,
lalu apa yang kita tunggu? Apa yang kita harap? Seperti itu. Jadi bermimpilah setinggi langit, toh misalnya jatuh masih di langit ketujuh. Masih di langit keberapa lah? Yang jelas masih tinggi. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya mimpi yang besar, tidak punya cita-cita yang tinggi, lalu apa yang mau kita dapat? Nah, sedangkan bermimpi saja kita sudah takut, apalagi mau mewujudkannya. Jadi prinsip yang keempat orang Cina itu bermimpi besar. Mimpi ini semacam sebagai sugesti bagi kita untuk bisa mencapai tujuan itu. Lalu yang kelima adalah prinsip orang Cina itu siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Teman-teman, kalau misalnya kita tidak pernah menanam pohon, otomatis kita tidak mungkin akan memanen. Nah, kalau kita pernah menanam, pernah merawat, pasti suatu ketika, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, kita pasti akan menuai buahnya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak pernah menanam, tidak pernah merawat, kita bisa makan buah tapi harus membeli. Kita bisa memakan dagingnya, tapi kita harus membeli. Nah, itu berarti bahwa kita harus menanam. Nah, implementasi di dalam kehidupan adalah lakukan saja dengan ikhlas, lakukan saja dengan hati yang senang. Misalnya kita menjadi karyawan. Nah, karyawan ini lakukan saja dengan ikhlas, lakukan saja dengan gembira, karena suatu saat itu nanti akan berjalan kehidupan yang lebih baik. Karena prinsip bekerja itu adalah konsisten, tanggung jawab. Ketika kita sudah mampu konsisten, ketika kita sudah bertanggung jawab pada pekerjaan, mesti nilai Anda atau value Anda akan naik. Nah, sama misalnya ketika kita mau memulai usaha. Usaha saja dulu, apa yang sudah kita buat konsepnya, jangan hanya sebatas konsep. Jangan hanya sebatas cita-cita, tapi maju selangkah lagi. Berupaya untuk mewujudkan impian itu, berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu. Karena kalau kita sudah memulainya, pasti nanti akan terbuka jalannya. Teman-teman, saya adalah orang yang tidak pernah memulai bisnis dengan ada modal dulu. Saya rata-rata memulai bisnis itu dengan hanya modal plan, hanya modal konsep. Tapi kalau konsep ini sudah ada, nanti lambat laun nanti caranya akan muncul dengan sendirinya. Tetapi intinya adalah konsisten dan tanggung jawab. Konsisten saja dengan apa yang kita cita-citakan itu, konsisten saja dengan apa yang kita impikan itu. Karena begitu nanti akan terwujud pada masanya, tinggal kita mewujudkannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting karena apapun ceritanya, semua itu punya resiko. Nah, ketika sudah berbicara resiko, maka tanggung jawab itu penting. Anda berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Berani melakukan sesuatu, harus berani menerima resikonya. Jadi, siapa yang menanam, maka itu pula lah yang akan menuai. Siapa yang berbuat baik, pasti kebaikan juga yang akan didapatkan. Siapa yang berbuat jelek, maka kejelekan juga yang akan didapatkan. Artinya bahwa prinsip ini harus menjadi kebiasaan. Ketika kita sudah mulai, maka konsistenlah sampai dengan terwujud apa yang kita sudah mulai itu. Ketika kita sudah mulai membangun bisnis, maka konsisten dengan satu bisnis itu sampai nanti terwujud apa yang kita cita-citakan. Jangan baru memulai, nanti bercabang lagi pikirannya. Mau bisnis ini lagi, mau bisnis itu lagi. Nah, ini saya pastikan orang-orang yang tidak konsisten itu adalah orang-orang yang tidak pernah sukses dalam hidupnya sampai dia meninggal. Karena wujud dari sebuah bisnis itu adalah konsistensi. Sekecil apapun bisnis kita, kalau kita konsisten, maka pasti ujungnya akan besar. Sehina-hinanya bisnis kita misalnya, atau sejelek-jeleknya bisnis kita itu, tapi kalau kita konsisten di bisnis itu, insya Allah nanti pasti akan besar.
insya Allah nanti pasti akan rame. Artinya bahwa salah satu kunci kesuksesan adalah dengan konsisten pada satu bidang sampai bidang itu menghasilkan sesuatu. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini dengan 5 dasar prinsip atau kebiasaan orang-orang Cina yang ada di Indonesia ataupun yang di Tiongkok sana, yang mereka terapkan dari mulai muda sampai dengan meniti karirnya sehingga bisa sukses dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.